Selama ini kita diwanti-wanti supaya tidak terjebak pada zona nyaman atau comfort zone. Tapi apa salahnya sih kita menikmati zona nyaman itu? Lagi pula, ketika kita membangun sesuatu, toh tujuannya juga mendapatkan kenyamanan itu kan? Hanya saja memang seringkali zona nyaman itu menjebak kita karena kita tidak mau beranjak pada situasi berikutnya, karena zona nyaman atau sesuatu yang kita anggap itu kita udah enjoy di sini gitu, dan kita udah nggak mau ribet lagi. Artinya ya udah gini aja, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada progres sebenarnya di situ, tidak ada sesuatu yang lebih baik mungkin, atau kita terlalu stuck di situ. Dan itulah yang kemudian mungkin selama ini dikenal sebagai zona nyaman itu. Padahal ketika kita berada pada posisi seperti itu, sebenarnya kita juga tidak nyaman loh. Ketika misalnya kita melihat orang atau teman lain ya, yang mungkin mereka berani mengambil resiko dan ternyata mereka survive gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga melihat mereka yang mengambil resiko, misalnya mereka udah kerja mapan di suatu perusahaan atau satu lembaga, lalu dia memutuskan untuk resign dan membangun usaha, tapi ternyata dia gagal dalam mewujudkan itu. Kan itu juga seringkali menjadi pertimbangan kita juga ketika pada akhirnya kita ingin memulai sesuatu yang baru karena kita anggap itu zona nyaman atau kita udah terjebak dalam zona nyaman gitu. Nah disitulah kemudian tantangannya gitu. Misalnya kita sekolah ya, dari pendidikan kita kan dari SMA misalnya, kita kan menginginkan untuk kuliah gitu ya. Dan di situ kita berpikir ngapain sih harus kuliah, kan bisa aja langsung kerja, atau nanti kuliah juga ujung-ujungnya kerja. Dan kalaupun kuliah juga menghabiskan uang, daripada gitu uangnya kan juga digunakan untuk berwirausaha dan sebagainya. Nah mungkin zona nyaman di situ dianggap bahwa kuliah itu bakal lebih ribet, bakal banyak tantangan, bakal banyak tugas yang akan harus kita selesaikan gitu. Dan disitulah kita nggak usah deh gitu ya. Tapi kalau kita renungi lagi, sebenarnya tidak ada zona yang benar-benar nyaman ya. Suatu ketika waktu kita berada pada satu pekerjaan yang monoton, ya meskipun secara ekonomi udah cukup, kita juga bakal pengen sesuatu yang lebih baik juga. Maksudnya lebih baik dalam arti, ada nggak ya sesuatu yang bervariasi gitu, yang tidak hanya gini-gini aja gitu ya, yang lebih punya warna gitu. Kadang-kadang rasa tidak puas itulah yang kemudian membuat kita pada satu sisi mengambil jalur ekstrim gitu ya. Kemudian kita anggap bahwa saya pengen keluar dari zona nyaman gitu. Tapi keluar dari zona nyaman tanpa pertimbangan yang matang itu juga sama halnya bunuh diri ya. Karena memang ada dua tipe ya. Tipe orang dalam memilih pekerjaan ya, kalau kita membaca di situs psikologi.my.id gitu. Pertama adalah tipe yang mereka passionate ya. Mereka harus melakukan sesuatu itu berdasarkan passion. Ya biasanya mereka ini adalah seniman, konten kreator, ataupun ya semacam orang-orang yang bekerja pada bidang kreatif.
dan seterusnya gitu, yang mereka membutuhkan satu passion. Nah, makanya gelombang hidup mereka itu bisa naik turun gitu, fluktuasinya bisa jatuh banget tapi bisa naik banget gitu. Sementara ada tipe orang yang adaptable gitu ya. Pokoknya ya udah deh, yang penting kerja, dapat uang cukup, ya udah gitu. Apakah itu passion atau enggak, dia nggak penting. Yang penting poinnya adalah dia dapat uang, dapat gaji, dan itu dia bisa terus melanjutkan hidup gitu ya. Nah, dua tipe ini sebenarnya ada perbedaan ya. Tipe pertama tuh menganggap bahwa kerja itu ya harus seneng, harus bahagia, harus sesuai dengan passion kita, supaya ketika kita kerja itu ibaratnya ya kita rekreasi juga, kita menjalankan sesuatu yang memang kita senengi, kita kerjanya bisa totalitas gitu kan, gitu. Sehingga bagi tipe passionate itu ketika dia menemukan satu pekerjaan yang menyenangkan, bagi dia itu juga hiburan gitu. Dan justru ketika tidak bekerja itu justru itu satu siksaan gitu kan. Bagi tipe adaptable ya atau adaptatif itu, mereka membagi urusan kerjaan sama urusan hobi ataupun hal-hal lainnya. Jadi ada waktu tertentu untuk piknik karena dia tahu bahwa itu dia butuhkan. Sebab bagi dia pekerjaan itu adalah sesuatu yang memang harus dijalankan meskipun itu stressingnya sangat tinggi gitu. Dan dia tidak lagi menganggap bahwa pekerjaan itu dia senangi atau nggak senangi. Dia bekerja karena memang dia butuh untuk kerja, dan dia butuh mendapatkan uang supaya tetap bisa melanjutkan hidup. Tetapi kan dia tidak mungkin terus-terusan bekerja, harus ada waktu khusus untuk berrekreasi gitu ya. Jadi perbedaan antara keduanya itu mungkin hanya pada manajemen. Memang tipe adaptable cenderung lebih rapi ya dalam manajemen hidupnya gitu ya. Dan mereka juga, tapi biasanya tipe-tipe adaptable itu bukan orang yang ibaratnya bisa memberikan satu kejutan yang besar gitu ya. Karena tipe yang flat itu aja, tipe yang udah gitu aja, nggak usah naik turun lah, pokoknya stabil gitu ya. Jadi kesimpulannya, menurut tuh nggak apa-apa sih zona nyaman selama kita memang bisa membuatnya lebih bervariasi. Dan lagi pula, zona nyaman tidak hanya dalam bidang pekerjaan juga. Zona nyaman bisa dalam banyak aspek, termasuk dalam berkarya ya. Ataupun hobi, ataupun ya pilihan dalam hidup. Termasuk zona nyaman dalam berpikir, itu juga bagian dari karena kan kalau kita udah nyaman mikirnya kayak gini kan mungkin kemungkinan berubah akan sedikit, tapi kan kita harus berubah karena memang keadaan berubah gitu. Dan bagi teman-teman yang kemudian merasa terjebak pada zona nyaman dan memang pengen keluar dari situ untuk memulai satu hal yang baru gitu ya, tapi jangan sampai justru memulai satu hal yang baru itu memberikan kemunduran gitu ya. Sesuatu yang baru itu harus ada progresnya, progres yang kemudian bisa lebih baik, tidak hanya dari sisi pekerjaan, tidak hanya dari income ya, tapi lebih produktif dan lebih bahagia itu penting juga. Makanya kita sering melihat juga kenapa orang rela resign dari pekerjaannya dan memilih pekerjaan baru yang mungkin gajinya separuh dari pekerjaan sebelumnya, tapi ternyata dia menemukan satu kebahagiaan dan satu kenyamanan pada pekerjaan baru itu. Ya nggak apa-apa gajinya separuh, tapi kan dia senang gitu. Dan bahagia itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa dihitung dengan uang kan. Jadi ada gaji, ada kebahagiaan, ada kepuasan, dan itu sebenarnya nilainya juga nggak kalah penting gitu. Orang mungkin mengatakan bahwa pada pekerjaan sebelumnya ada zona nyaman di situ, comfort zone, karena dilihat dari pendapatan. Tapi sebenarnya kan orang dari zona nyaman
satu pindah ke zona nyaman berikutnya itu kan ada tujuannya juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa mampir lagi.